Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel AY Diva. Materi kali ini pada sore hari ini tanggal 24 ya, 24 Januari 2024. Saya akan sedikit share mengenai materi substansi pemungutan dan perhitungan suara pemilu serentak tahun 2024. Yang mana kita ketahui mungkin bagi teman-teman bahwa besok tanggal 25 akan diadakan pelantikan secara serentak nasional, pelantikan KPPS, yang mana materi ini juga nanti tentu penting bagi KPPS, juga bagi PPS maupun PPK. Jadi materi ini sama-sama penting untuk berjalannya atau untuk suksesnya pemilu serentak tahun 2024. Oke, tidak lama-lama kita langsung saja ke materinya ya. Oke, kita langsung saja ke materi ya. Materi substansi pemungutan dan perhitungan suara pemilu serentak tahun 2024 ya. Ini adalah yang menyampaikan adalah tingkat PPK ya kepada PPS, yang PPS kemudian nanti akan dilanjutkan BIMTEK-nya oleh PPK sendiri, tapi untuk pelantikannya pada hari besok. Oke, langsung saja materi-materi apa saja terkait materi substansi pemungutan dan perhitungan suara pemilu serentak tahun 2024. Kita ke slide 2. Jadwal dan tahapannya. Jadwal dan tahapannya ini adalah perhitungan suara jika pemilihan serentak itu terjadi satu kali putaran. Ini adalah jadwalnya mulai tanggal 10 sampai tanggal 15 atau 15 Februari. Bisa disimak di sini ya, atau nanti link download materi ini saya sisipkan di bawah. Kita langsung saja ke slide 3, yaitu jika pemilihan pemilu ini terjadi dua tahap, yaitu dua kali putaran pemilu presiden wakil presiden, maka tahapannya sampai 27 Juni, yaitu di tanggal 27 Juni, yaitu pengumuman hasil pemungutan suara di TPS. Ini jika terjadi dua kali putaran. Oke, kita ke slide berikutnya. Tahapan pemungutan dan perhitungan suara ini kita percepat saja ya, karena materi tadi hanya tahapan-tahapan dan nanti teman-teman bisa membacanya di slide ini atau juga nanti di file yang saya sematkan di deskripsi. Oke, kita ke tahapan pemungutan suara. Yang pertama ada pra pemungutan suara, kemudian yang kedua persiapan pemungutan suara, 3 pelaksanaan pemungutan suara, 4 persiapan perhitungan suara, 5 pelaksanaan perhitungan suara. Jadi ada 1, 2, 3, 4 poin yang tahapannya kurang lebih akan dilewati. Oke, kita ke pra pemungutan suara. Pra pemungutan suara di TPS. Yang pertama, TPS adalah mengumumkan hari dan tanggal pemungutan suara, yaitu tadi pada tanggal 10 ya, jika satu kali putaran. Penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara pada pemilih sesuai jadwal ya, perannya tadi. Kemudian menerima perlengkapan suara di pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dari PPS ya. Ini jadi berjenjang ya, dari KPU Kabupaten ke PPK, kemudian ke PPS, yang PPS mendistribusikan logistiknya ke TPS masing-masing. Oke, kemudian ini jadwal kalendernya pemungutan hari dan tanggal pemungutan suara. Ini ya, bisa dibaca. Saya kembali lagi. Pengumuman dan hari tanggal pemungutan suara. KPS mengumumkan hari dan tanggal waktu pemungutan suara. Ya, tadi menyesuaikan jadwalnya ya. Jadi KPS mengumumkan hari dan tanggal waktu pemungutan suara, yaitu pada pemilih 2 kerja paling lambat tanggal 9 Februari. Kemudian pengumuman dapat dilakukan dengan cara, ya ini pengumumannya dapat dilakukan dengan cara pengeras suara di tempat ibadah ya. Kemudian yang kedua, menempelkan pengumuman di papan pengumuman. Yang ketiga, bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan desa atau kelurahan setempat. Oke, lanjut. Penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih ya, ini KPPS menyampaikan formulir model C pemberitahuan KPU
untuk memberikan suara kepada pemilih yang terdapat dalam DPT wilayah kerjanya paling lambat tanggal 10. Menyampaikan formulir C pemberitahuan ya. Kemudian yang kedua, apabila pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPS dapat menyampaikan formulir C pemberitahuan kepada keluarga yang diminta untuk menandatangani tanda terima. Oke, pada yang terakhir yaitu apabila dengan sampai tanggal 13 Februari 2024 ini ya, terdapat formulir C pemberitahuan KPU kepencet kepada PS dengan menggunakan model BA. Jadi yang tidak diterima sampai pada tanggal 13 membuat BA ya, BA pemberitahuan. Oke, lanjut. Perlengkapan apa saja yang diterima KPPS ya ketika nanti pada tanggal 14 Februari mengadakan pemilihan suara, yaitu yang pertama di luar kotak suara. Apa saja, yaitu kotak suara bla bla bla, sampai yang ke-14 ada formulir model C daftar hadir DPK, daftar pemilih khusus ya. Kemudian di dalam kotak suara apa saja, isinya adalah di dalam kotak suara ada surat suara itu sendiri yang terdiri dari 5 surat suara. Kemudian sampai yang terakhir yaitu bisa dibaca nanti ya teman-teman, sampai alat bantu tunanetra. Ini jika ada nanti pemilih disabilitas. Ya, ini memastikan perlengkapannya yaitu sampai tanggal 13 Februari. Jika ada nanti kekurangan perlengkapan bisa nanti dikoordinasikan. Lanjut, persiapan pemungutan suara. Nah, yang persiapannya tadi ya, persiapan sebelum ini yaitu penyiapan TPS, mulai dari TPS-nya disiapkan, tempat duduk dan sebagainya, kemudian tempat denah lokasinya, kemudian tempat-tempat papan penunjuk disiapkan. Kemudian mengumumkan dengan menempelkan DPTB, DPTB, DPC dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu penyerahan salinan DPT dan DPT kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS. Lanjut, lokasi tempat pemungutan suara. Ini lokasinya ya, bagi teman-teman mungkin yang lokasinya tentu harusnya sudah fix sampai hari ini untuk lokasi pemungutan suara. Apabila nanti ada perubahan segera menghubungi PPS biar disampaikan ke PPK untuk ditindaklanjuti. Apabila ada perubahan tempat TPS, yaitu yang pertama dapat di ruang terbuka atau tertutup. Jadi boleh ya di ruang terbuka atau tertutup. Tidak dibuat dalam ruangan tempat ibadah, ini tidak boleh. Jadi masjid atau tempat gereja dan sebagainya tidak boleh digunakan untuk mencoblos atau pemilihan suara untuk dijadikan TPS. Ukuran paling panjang 10 meter dan lebar 8 meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi tempat. Jadi jika Bapak Ibu ada tempat yang memungkinkan namun ukurannya tidak sesuai, namun tidak terlalu sempit banget, tidak terlalu sempit sekali, maka bisa digunakan. Jadi tidak perlu ukurannya harus 10 meter karena mungkin kekurangannya tempat dan sebagainya, maka bisa digunakan. Yang penting menyesuaikan saja, yang penting tidak hanya 1 meter 1 kali 1 ya, seperti itu. Artinya ya tidak harus 10 lah, semisal cuma 8 atau 8 kali 8 atau seperti itu, tidak harus 10. Kemudian yang terakhir harus sudah selesai paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, yaitu berarti di tanggal 13. Oke, lanjut, ini sudah saya yakin bisa. Ini tata letaknya jika nanti ada perubahan atau apa, ini adalah menggunakan denah yang pada tahun 2019 digunakan. Jadi seperti ini, ada tempat masuknya, ini nomor TPS ini masuk, kemudian setelah mencatat kehadiran tanda tangan di sini, kemudian peserta diarahkan untuk duduk. Setelah itu dipanggil namanya ke KPPS sebelah sini ya. Setelah itu ke bilik suara, setelah bilik suara kemudian dimasukkan dalam kotak suara sesuai kotak suara yang dicoblos. Kemudian pencelupan tinta, kemudian keluar. Ini adalah ruang saksi dan ini adalah pemantau pemilu atau pengawas pemilu. Oke, seperti ini ya, denahnya. Semoga nanti jika ada perubahan nanti akan diinfo lebih lanjut. Oke, kita lanjut ke penjelasan tata cara pemungutan dan perhitungan suara. Ini cara penjelasannya adalah Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Ketua KPPS ya, memberikan penjelasan kepada anggota KPPS mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dan pembagian tugas KPPS. Penjelasan kepada KPPS tersebut dilaksanakan paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan pemungutan suara. Ya, pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara, memeriksa TPS dan perlengkapannya. Tadi sudah disebutkan apa saja yang di dalam kotak, apa saja yang di luar kotak, apa saja yang dibutuhkan, termasuk tinta dan sebagainya, harus dicek apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian menempatkan kotak suara yang berisi kotak suara untuk masing-masing jenis pemilu beserta kelengkapannya di depan meja ketua KPPS. Yang terakhir yaitu menerima mandat dari saksi. Ini jika saksi diwajibkan harus mempunyai surat mandat ya, saksinya. Yang terakhir ya. Oke, lanjut. Rapat pemungutan suara, yaitu yang pertama pengucapan sumpah atau janji menjadi anggota KPPS. Yaitu yang kedua penjelasan kepada pemilih tentang cara pemungutan suara. Jika nanti terjadi jadwal secara bergantian, maka dijelaskan pada waktu pertama kali. Tidak setiap nanti ganti jadwal menjelaskan satu persatu, namun apabila ada yang membutuhkan penjelasan maka wajib dijelaskan. Itu pelaksanaan pemberian suara. Oke, saksi dan pengawas TPS. Ini bisa dibaca ya. Pelaksanaan rapat pemungutan suara dihadiri pula oleh saksi peserta pemilu dan pengawas TPS. Itu hanya dapat menjadi saksi untuk satu peserta pemilu, membawa dan menyerahkan surat mandat. Jika tidak menggunakan atribut memuat nomor, ini artinya saksi ini tidak boleh membawa dukung paslon ya, misalkan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 10, nomor 11 ya, tidak boleh. Artinya bajunya tidak boleh ada atribut. Berjumlah paling banyak 2 orang untuk masing-masing calon dan partai politik. Oke, ini saya nggak bisa, nanti bisa dibaca saksi dan pengawas TPS. Ya, lanjut. Pemantau dan pewarta. Pelaksanaan pemungutan suara dapat dipantau oleh pemantau terdaftar dan diliput oleh pewarta. Pewarta ini biasanya mungkin wartawan lah sebagainya. Pemantau yang melakukan pemantauan dan pewarta yang melakukan peliputan wajib menunjukkan surat tugas. Jadi ini jika ada wartawan, ketua wajib meminta identitas dari pewarta tersebut ya. Ini selanjutnya adalah kegiatan KPPS pada rapat pemungutan suara. Ya, membuka perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara dengan ketentuan, membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara. Kemudian sampai yang kedua, huruf F, hal-hal yang diperlukan. Penjelasan yang diminta huruf B disampaikan secara berkala sepanjang rapat pemungutan suara. Penjelasan sebagian di huruf B, tata cara pemberian suara. Huruf B disampaikan secara berkala sepanjang rapat acara berlangsung ya, disampaikan secara berkala ya. Itu cara pemberian suara. Lanjut. Tata cara pemberian suara oleh pemilih ya. Suara oleh pemilih. Pemilih adalah tata cara pemberian suara oleh pemilih. Pemilih adalah memberikan suara di TPS mengikuti tata cara sebagai berikut. Pemilih perlu memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPS ya. Jadi sebelum ini sudah ditandatangani dan sudah dicek surat suaranya ya. Apakah dia hanya cukup mendaftarkan, dia hanya mendapatkan 1 surat suara atau 5 suara ya. Kemudian pemberian suara dilakukan cara mencoblos menggunakan alat yang mencoblos yang telah disediakan. Kemudian pada poin 5, pemberian surat suara pemilu anggota DPD dilakukan dengan cara mencoblos nomor atau foto calon dalam satu kolom calon yang sama. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS ya. Pemilik yang pertama adalah yang berhak ya. Ini pemilik KTPL yang terdapat di dalam DPT, ini jelas ya, di TPS yang bersangkutan. Kemudian pemilih KTPL yang terdaftar dalam DPTB, ini adalah pemilih KTP yang pindah domisili atau pindah ada keperluan misalkan rawat jalan, rawat inap dan sebagainya di luar kota. Ini yang mengurus DPTB. Kemudian pemilik KTPL yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTB. Ini jelas ya, KTPL yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTB. Kemudian penduduk yang telah memiliki hak pilih ya, hak pilih yaitu namun tidak mungkin tidak penduduk yang memiliki hak pilih tidak mempunyai KTP dan sebagainya. Dalam hal pemilih belum memiliki KTPL pada hari pemungutan suara, pemilih dapat menggunakan surat keterangan telah dilakukan perekaman KTPL yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelesaikan urusan bidang kependudukan dan sipil. Jadi keterangan jelas ya. Oke, kita lanjut. Pemilih DPT ya. DPT mendapatkan 5 jenis surat suara yaitu presiden, DPR, DPD,
surat suara DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. DPTB itu mendapatkan surat presiden sama 3 ya, 5. Kemudian boleh DPK jenis 5 surat suara. Ketua KPPS, tugas KPPS dan pada pemungutan suara. Ketua KPPS sebagai anggota KPPS ke-1 punya tugas memimpin rapat pemungutan suara dan memberikan penjelasan mengenai cara pemberian suara serta menyampaikan dan menandatangani surat suara. KPPS kedua menerima dan mengurut. Ini tugasnya ya, ini penting. Yang kedua, menerima dan mengurutkan surat pemberitahuan formulir model C pemberitahuan KPU, surat pindah memilih model A, surat pindah memilih KPU, dan KTPL atau surat keterangan perekaman KTPL bagi pemilih terdaftar dalam DPT, DPTB, dan DPK sebagai dasar pemilih mendapatkan surat-surat jenis pemilu yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran. Ya, tugas yang diberikan oleh Ketua KPPS. Jadi yang adalah menerima dan mengurutkan surat pemberitahuan formulir model C pemberitahuan. Ini KPPS kedua. Kemudian kita ke KPPS, tugas KPPS dan KPPS ketiga, yaitu yang pertama adalah mengumpulkan surat pemberitaan formulir model C pemberitahuan KPU, surat pindah memilih atau model A surat pindah memilih KPU setelah pemilih mendapatkan surat suaranya akan dicoblos. Kemudian tugas kedua adalah tugas yang diberikan oleh Ketua KPPS. Kemudian KPPS keempat, tugas KPPS yang keempat adalah meminta kepada pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan pemilih dan memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh tangan pemilih. Jadi mengecek apakah sudah tercelup tinta ya. Meminta kepada pemilih untuk menunjukkan KTPL atau surat keterangan KTPL beserta formulir C pemberitahuan KPU, formulir A surat pindah memilih KPU. Memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTPL atau surat keterangan. Ya, jadi memastikan bahwa yang beliau sudah sesuai dengan KTP-nya ya, mencoblosnya. KPPS keempat, ini lanjutannya yang tadi ya. Apabila pemilih terdaftar dalam DPT, meriksa kesesuaian nama pemilih antar formulir C pemberitahuan KPU dengan KTPL atau surat pemberitahuan KTPL dan memeriksa kesesuaian nama pemilih yang tercantum dalam salinan DPT serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPT dengan menggunakan formulir model A Kapko daftar pemilih. Yang kelima, apabila pemilih terdaftar dalam DPTB memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir model A surat pindah memilih KPU dengan KTPL atau surat keterangan dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPTB serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPTB dan menggunakan formulir model A daftar pemilih pindahan. Yang keenam, apabila terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPTB memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTPL yang ditunjukkan oleh pemilih dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB. Kemudian KPPS kelima, tugasnya apa saja? Meminta pemilih untuk menandatangani formulir model C daftar hadir DPT yang bagi pemilih yang hadir, DPT bagi pemilih yang terdaftar dalam model A Kapko daftar pemilih. Yang kedua, meminta pemilih untuk menandatangani formulir model C daftar hadir DPTB. Yang ketiga, menuliskan nama lengkap sesuai KTP dan menandatangani formulir model C daftar hadir DPK ya, menuliskan nama pemilih dan jenis disabilitas pemilih yang belum tercantum dalam formulir C daftar hadir DPT model C daftar hadir DPK dalam formulir tersebut sesuai dengan formulir model A daftar pemilih pindahan. Yang kelima, mempersilakan menempati tempat duduk ya. Kemudian tugas KPPS yang keenam, mengatur dan memastikan pemilih memasukkan masing-masing surat suara ke dalam kotak suara sejenis pemilu sesuai jenis pemilu. Mengatur pemilih yang akan keluar. Yang terakhir, KPPS ke-7, ini agak dari job desk-nya dari ini mungkin agak ringan ya, yang ke KPPS ke-6 dan ke-7. Tapi pekerjaan ini kolektif kolegial. Apabila nanti PPS 1, PPS 2, 3, 4, 5 ini mengalami kesulitan, bisa membantu apabila nanti dengan tidak meninggalkan kewajiban sebagai tugas utamanya.
Yang terakhir KPPS ke-7 mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya. Ini adalah macam-macam 5 surat suara ya. Mohon maaf. Ya. Ini surat suara presiden dan wakil presiden. Itu catat cara pencoblosannya ya, ini penting. Mencoblos pada nomor, nama, foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusung. Surat suara DPR, surat suaranya warna kuning, mencoblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR. Surat suara DPD warna merah ya, mencoblos pada nomor atau nama foto. Kemudian yang ketiga warna biru, surat suara DPRD provinsi, mencoblos pada nomor atau tanda gambar partai politik atau nama calon. Kemudian surat suara DPRD DPRD kabupaten atau kota, mencoblos pada nomor, ini sama ya, bisa dibaca nanti. Jadi yang ini mencoblos pada nomor dan nama ya, yang jelas itu yang sah ya. Oke, kita lanjut ke pemilih disabilitas. Ini penting ya, apabila nanti di teman-teman ada pemilih disabilitas, maka pelayanan ini harus diutamakan ya, mungkin termasuk ibu hamil dan sebagainya. Oke, saya kira ini bisa dipahami. Kita lanjut. Ketentuan pendampingan pemilih. Bagi pemilih yang memberikan suara mandiri, tidak dapat memberikan suara mandiri, pendamping dapat ditunjuk pembantu pemilih menuju bilik suara dan pencoblosan suara dilakukan oleh pemilih sendiri. Bagi pemilih yang tidak memberikan suara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak pemilih. Jadi misalkan ada mohon maaf mungkin sudah sudah tua ya dan sebagainya, maka jika membutuhkan bantuan maka perlu dibantu dengan menanyakan apa yang akan dipilih oleh yang bersangkutan. Pendamping yang ditunjuk membantu pemilih wajib merahasiakan pilihan pemilih ya, ini wajib ya, pemilih yang bersangkutan dan menandatangani surat pernyataan. Pengumuman di TPS terhadap calon TMS atau meninggal dunia, ini nanti bisa dibaca ya. Persiapan perhitungan suara, ini yang nanti agak riskan ya. Waktu perhitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Semoga bagi teman-teman semua nanti bisa selesai dalam waktu sebelum pukul 23.59 atau 00 ya. Jadi nanti dalam sehari tanggal 14 itu selesai. Saya doakan semuanya nanti selesai untuk perhitungan suara di masing-masing TPS. Kemudian nanti bisa dilanjutkan untuk perhitungan suara di PPK. Semoga dalam sehari itu selesai. Kemudian dalam hal pemungutan suara belum selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, perhitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara. Sebelum rapat penghitungan suara di TPS, anggota TPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam perhitungan suara. Ini meliputi mungkin mengatur sarana dan prasarana ya, sarana mungkin kelengkapan apabila mungkin penerangan diperlukan dan sebagainya. Kemudian sarana yang prasarana meliputi pengaturan tempat rapat ya, kemudian alat keperluan administrasi, formulir, sampul, segel, kotak suara, dan peralatan TPS lainnya. Ini mungkin kalau sampai malam mungkin penerangan ya, mungkin perlu ditambahkan untuk yang lainnya. Penerangan ya. Kemudian nanti penempatan pemilih, pemantau, dan sebagainya ditempatkan di luar TPS. Sarana dan prasarana diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat perhitungan suara dapat diikuti oleh semua pihak yang hadir dan jelas. Kenapa memerlukan penerangan yang baik? Karena nanti akan digunakan untuk memfoto hasil planonya, kalau saya lihat hasilnya ya, kalau tidak salah nanti, agar nanti juga mudah difoto dan terlihat jelas ya. Ini juga mengapa dan juga nanti ketika ruangan itu terang dan tidak kurang cahaya, maka akan memudahkan untuk perhitungan suara. Lanjut, ini tadi sudah ya, letak penghitungan suara. Ini papan pencatatannya, KPPS 3, KPPS 4 di depan, kemudian ini ada saksi di depan, kemudian ini KPPS 1 dan KPPS 3 1 dan 2 di samping kotak ya. Kemudian KPPS 7 567 sekarang pindah posisi di bagian belakang kotak suara. Ya, pelaksanaan perhitungan suara. Ketua KPPS tugasnya baca memimpin rapat perhitungan suara, memeriksa tanda coblos, menunjukkan dan mengumumkan hasil penelitian suara sah atau tidak sah kepada saksi, pengawas TPS dan pemantau pemilu. PPS kedua, mohon maaf kecepatan.
membuka setiap surat suara untuk diliti dan diumumkan oleh ketua KPPS. Ya, jadi tugas KPPS 2 membantu KPPS 1 atau ketua. KPPS 3 ini dan keempat ini berada di depan ya, mencatat hasil penelitian setiap lembar surat suara yang sudah diumumkan oleh ketua KPPS dan formulir model C. Ini KPPS 3 dan keempat ini harus diusahakan konsentrasi penuh ya, apabila nanti dalam pencatatan jangan sampai terjadi atau terdapat kesalahan dalam penulisan karena menggunakan huruf apa jenenge iki yang kayak angka Romawi 4 silang 5 4 garis 4 1 1 1 silang 5 silang gitu ya. KPPS kelima melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS untuk masing-masing jenis pemilu. Nah, ini yang KPPS 5 di belakang kotak suara. KPPS ke-6 dan ke-7 menyusun dan mengelompokkan dan mengikat dengan karet surat suara yang sudah diteliti dan diumumkan. Surat suara yang dinyatakan sah ya. Ini juga harus dikembalikan di karet ya. Oke, ini kayak saya rasa ini tadi seperti yang sudah dijelaskan ya. Cara mencoblosnya. Ini nomor urut atau buah sama. Ya. Surat suara sah ini seperti surat suara calon presiden dan wakil presiden. Surat suara ditandani oleh ketua KPPS, tanda coblos pada nomor urut, foto dan nama selalu pasangan calon. Ini untuk anggota DPR dan DPRD provinsi. Ini adalah sah ya, untuk suara sah ya. Sah 2. Partai tomat, nama calon anggota yang kedua, ini yang dicoblos di anggota. Ini yang ketiga, kemudian dicoblos di bagian sini. Ini sah untuk partai, kemudian ini juga sah, ini sah. Saya rasa demikian ya, cukup ya untuk sahnya. Saya kira paham. Nanti jika belum paham bisa dibaca-baca lagi di ininya, model PowerPoint-nya ini untuk sebagai bahan belajar. Surat suara ditandai oleh ketua KPPS ya, wajib ya, tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik. Tadi sudah dijelaskan. Pemilih anggota DPD sama, ini sah ya. Ditangani oleh KPPS. Tanda coblos terdapat pada kolom 1 atau calon perseorangan. Ya, pencatatan hasil perhitungan suara. Ya, ini hasil perhitungan perolehan suara dicatat dalam formulir model C hasil PPWP, DPR, DPD dan DPRD Kabupaten. Setelah dicatat dan model C hasil hasil perhitungan suara dicatat dalam formulir model C hasil. Setelah dicatat dalam formulir C hasil, KPPS menandatangani formulir tersebut. Nomor 2 ya. Nomor 3, dalam hal terdapat saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagai dimaksud pada satu dicatat sebagai catatan kejadian khusus ya. Dengan mencantumkan alasan dalam formulir C kejadian khusus. Model C hasil PPWP DPR Kabupaten Kota yang telah ditangani dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan Sirekap ya. Ini makanya nanti akan di Sirekap. Maka tadi saya terangkan mengapa perlu pencahayaan cekap. Apabila nanti untuk gadgetnya mungkin kurang memadai, maka diperlukan pencahayaan cukup agar nanti ketika penguploadan Sirekap ini bisa terbaca dengan baik. Saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu, masyarakat hadir pada rapat perhitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan berupa foto, video terhadap formulir model C PWP sampai DPRD Kabupaten Kota. Lanjut. Ya, pembuatan formulir C hasil dan C hasil salinan. Setelah formulir model hasil PPWP sampai DPRD Kabupaten Kota selesai dilakukan penandatanganan, Ketua KPPS dibantu anggota mengisi formulir salinan kepada PPWP berdasarkan model C hasil PWP Kabupaten atau Kota. PPS menggandakan model C hasil salinan PWP DPRD Kabupaten Kota menggunakan alat penggandaan yang disediakan di TPS. Ini kenapa ada biaya untuk sewa printer ya. Ini kenapa? Karena nanti akan digandakan dan wajib untuk digandakan ya. Jadi agar tidak keluar dari lokasi TPS, maka ada anggaran untuk penyewaan atau pembelian alat printer. Menyesuaikan saja ya, karena anggarannya tidak terlalu banyak, saya yakin tidak mungkin untuk membeli, jadi otomatis menyewa atau meminjam dengan pokoknya ada lah intinya ya, bisa meminjam atau sewa dan sebagainya. Yang ketiga, Ketua KPPS dan anggota menandatangani formulir model C hasil salinan terhadap dokumen tersebut ditandatangani oleh saksi yang hadir ya.
ini untuk tanda tangan ini wajib ditandatangani ya. Kemudian untuk saya terangkan sedikit, saya selesaikan dulu ya. KPPS wajib menyampaikan hasil penandatan formulir C hasil salinan kepada setiap saksi pengawas TPS melalui PPS yang hadir pada hari yang sama. Dan hal KPPS tidak melakukan penggandaan KPPS dalam hal KPPS tidak dapat melakukan penggandaan KPPS dapat menggunakan dokumen elektronik melalui Sirekap ya. Alternatifnya seperti itu, tapi lebih baik digandakan. Pengumuman dan penyampaian formulir C hasil salinan. KPPS wajib menyampaikan 1 rangkap formulir model hasil salinan DPR kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel pada hari dan tanggal pemungutan suara. Penyampaian formulir sebenarnya masuk pada angka 1 juga dilakukan dengan menggunakan dokumen elektronik melalui Sirekap. PPS wajib mengumumkan formulir sebenarnya masuk pada angka 1 seluruh TPS di wilayah kerjanya menempelkan formulir tersebut di tempat umum pada kelurahan atau desa tersebut nama lain. Sampai yang kelima bisa dibaca nanti atau nanti bisa download ininya untuk materinya. Ini adalah penyampaian kotak suara ya. Ini bisa dibaca nanti seperti apa. Saya yakin nanti teman-teman bisa membacanya atau nanti bisa di print ya, agar nanti untuk bahan belajar lebih mudah, lebih enak. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Semoga juga nanti PPS berjalan pencoblosan di tanggal 14 Februari. Saya doakan semoga tetap sehat, bisa berjalan, artinya tidak lebih dari 00 ya, artinya dalam sehari kita selesai, nanti bisa istirahat dan bisa digunakan untuk kegiatan yang lain. Artinya ketika kegiatan ini tidak ada kendala, insya Allah tidak cukup 1 hari, insya Allah pekerjaan kita selesai dan nanti tidak ada permasalahan di belakang. Demikian ya teman-teman, semoga materi ini bermanfaat. Nanti jika yang membutuhkan materi ini, bisa nanti saya kasih link deskripsinya, link downloadnya di link deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa download, bisa digandakan juga atau di print ya. Kemudian nanti untuk cara mengisi model C hasil, mungkin materinya selanjutnya ya. Demikian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.